Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Riki Fahmi Alpauji. Saya dari program studi manajemen informatika kampus Politeknik LP3I kampus Tasikmalaya. Nah, di video kali ini saya akan masuk ke materi Microsoft Excel yang berfokus pada penggunaan rumus dan logika fungsi, khususnya untuk membuat laporan penjualan. Saya udah punya contohnya. Contohnya itu seperti ini. Nah, ini adalah Excel yang saya akan kerjakan. Contoh Excelnya seperti ini. Nah, tujuan pembelajaran hari ini saya mampu menggunakan fungsi-fungsi Excel seperti VLOOKUP, if, min, sum, sama HLOOKUP. Terus mampu membuat laporan penjualan dan pengajian yang dinamis dan otomatis terhitung ketika data diubah. Mengapa rumus digunakan dan bagaimana struktur logika Excel bekerja. Pertama, contohnya itu seperti ini ya. Nah, saya di sini ini saya akan menggunakan HLOOKUP, VLOOKUP, if sama sum. Jadi contoh rumusnya itu seperti ini. Nah, ini kan nama barang masih kosong ya. Nama barang masih kosong dan di sini scroll ke bawah kita ada soalnya. Contoh soalnya itu seperti ini. Nah, ini soal pertama ya untuk yang nama barang. Jadi isilah kolom nama barang dan harga satuan berdasarkan pada kode barang sesuai tabel masing-masing. Nah, jadi di sini kita disuruh mengisi harga satuan berdasarkan pada kode barang sesuai tabel masing-masing. Jadi kode barangnya itu kita ngambil yang di sini. Kode barangnya kita ngambil yang 102 ini. Nah, kita langsung ke rumusnya aja. Kita rumusnya menggunakan VLOOKUP. Kita pakai rumus VLOOKUP. Kenapa harus pakai VLOOKUP? Agar data otomatis muncul berdasarkan kode, bukan diketik manual. Jadi kalau kodenya diubah, nama keretanya ikut berubah. Jadi contohnya kita kasih di bagian sini, di bagian yang nama barang itu kita kasih sama dengan, terus kita tulis VLOOKUP. Nah, kalau udah kita tab. Setelah itu kita ngambil di sel yang ketiga, yang ini. Selnya itu kan di sininya itu nama kode barang ya. Kode barang kita sel dulu di sini, diklik dulu. Nah, setelah itu kita kasih titik 2. Nah, di bagian sini kan nama barangnya itu di soalnya di sini ya, dia yang vertikal. Karena VLOOKUP itu ngambilnya ke vertikal. Jadi VLOOKUP itu ngambilnya ke samping. Nah, untuk nama barang kan di sini ya adanya di keyboard, hard disk sama monitor. Nah, kita agar si ini keyboard, hard disk, monitornya itu ada di sini tanpa diketik biar otomatis masuk tanpa diketik manual. Jadi kita seperti ini. Jadi kita kasih sama dengan VLOOKUP. Terus si CI9 itu kita ngambil dari kode barang, terus titik 2. Nah, untuk nama VLOOKUP-nya kita ngambil yang ini. Nah, kalian bisa di drag aja sampai berwarna merah. Nah, kalau udah seperti ini kan hasilnya seperti ini. Terus jangan lupa untuk dikunci yang merahnya ini agar ntar tuh tidak berubah urutannya. Jadi untuk menguncinya itu kalian bisa diklik di bagian keyboardnya itu F4. Nah, otomatis ntar di bagian F4 ini yang tabel ini tuh akan terkunci. Terus kita akan kan di sini berdasarkan pada kode barang sesuai tabel masing-masing. Nah, jadi kita ngambil kode barang sesuai tabel masing-masing. Jadi kita akan mengambil kolom kedua dari tabel referensi. Nah, kita akan mengambil kode kedua dari tabel referensi. Berarti kita ngambilnya itu koma, kita kasih 2, terus kita kasih titik koma lagi, dan kita kasih kosong. Dan kita coba enter. Nah, hasilnya itu seperti ini. Kita drag. Nah, otomatis keisi semua ya. Kita samain. 01 itu keyboard ya. Nah, 01 kan ini 01 keyboard. Ini bener gak? 01 keyboard. Nah, jadi hasilnya seperti itu. Nah, ini contohnya yang 102 hard disk. 102 hard disk. Nah, berarti udah bener ya. 103 hasilnya ini monitor ya, monitor. Nah, contohnya seperti ini.
Nah, sekarang kita akan menghitung harga satuan. Kita masih tetap menggunakan VLOOKUP ya. Nah, kita masih menggunakan VLOOKUP. Kita coba lagi. Harga satuan ini kita masih ngambil dari tabel yang ini ya. Harga satuan kita masih ngambil tabel yang ini. Nah, contohnya kita masih tetap kita tulis VLOOKUP. Kita tab. Terus kita masih ngambil ya, soalnya kalian bisa dibaca aja untuk perintahnya. Istilah kolom harga total, jumlah barang, X harga satuan. Nah, jumlah barang, X harga satuan. Ini untuk harga satuan ya. Nah, ini masih ngambil harga satuan berdasarkan pada kode barang sesuai tabel masing-masing. Oh, soalnya masih satu yang ini ya, nama barang sama harga satuan. Nah, berarti kita ngambil yang ini. Kita masih ngambil di tabel array di bagian kode barang. Nah, kita kasih titik 2. Setelah itu kalian blok lagi di bagian VLOOKUP yang ini, vertikal. Terus jangan lupa di F4. Nah, sekarang kita kasih titik koma, kita kasihnya 3 ya, sekarang jangan 2. Soalnya kalau kita ngambil 2, ntar otomatis yang bakalan muncul namanya ini, yang nama barang. Kenapa ngambilnya 3? Karena ini kode barangnya ada di sel ketiga. Soalnya yang kode yang ke-1 kan kode, kedua itu barang, yang ketiga itu harga. Nah, kalau kita ngambilnya di 2, otomatis harganya itu harga satuan itu bakalan nama gitu tuh munculnya kalau kita ngambil di nomor kode barangnya 2. Nah, kalau kita ngambil kode barangnya 3, otomatis harganya akan muncul dengan harga. Nah, kita coba drag lagi. Tuh, contohnya seperti ini ya. Tuh. Kalian coba jumlahin aja ya. 50.000 iya kan keyboard ini. Nah, keyboard ya, 50.000. Harga satuannya itu kan 50.000 ya. Bener, harga satuan 50.000. Harga satuan ya. Nah, untuk harga total ini kan, nah untuk harga total istilah kolom harga total jumlah barang X harga satuan. Jadi harga total dikali harga satuan dan jumlah barang. Jadi harga totalnya itu dikali jumlah barang plus harga satuan gitu ya. Nah, bentar. Nah, kita coba ya, harga total ini harga total jumlah barang dikali harga satuan. Katanya gitu, harga total itu katanya harga satuan dikali jumlah barang. Kita coba ya. Kita kasih sama dengan, nah, ini dikali, bentar. Ini apa ya? Jumlah barang, berarti jumlah barang dikali, kita kalinya pakai bintang ya, dikali harga satuan. Kita klik di bagian harga satuan. Nah, kita enter. Nah, hasilnya itu seperti ini. Jadi harddisk jumlah barangnya 10. Tah, harga satuannya itu si harddisk tuh 550.000 gitu. Terus harga totalnya 550.000 dikali 10. 500.000. Nah, 550 dikali 10. Tuh, bener kan? 5.500.000. Berarti otomatis harga totalnya itu udah bener gitu. Nah, kalau udah bener, kalian bisa drag lagi ke bagian bawah. Nah, otomatis kan jadi udah otomatis gitu masuk si harganya dan si jumlah-jumlahnya. Jadi kalian tuh gak usah ribet. Kalau ditulis manual kan ribet. Nah, ini contoh untuk rumusnya seperti ini gitu. Nah, kita maju ke potongan penjualan. Kita cari lagi perintahnya seperti apa gitu. Jadi kita baca dulu isilah potongan penjualan ya. Jadi potongan penjualan dari sini kan diskon dikali harga total. Besarnya diskon lihat pada tabel gitu. Ya, berarti kan diskon itu, nah yang ini kita menggunakannya itu VLOOKUP ya.
Maaf, masih menggunakan VLOOKUP. Ya, di sini kita masih menggunakan VLOOKUP ya. Masih tetap ke samping. Gitu. Oke. Maaf ya. Nah, maaf. Kita menggunakan HLOOKUP, bener ya. Kita menggunakan HLOOKUP karena kita ngambilnya itu ke bawah ya. Kita ngambilnya itu ke bawah, horizontal. Jadi, untuk vertikal itu rumusnya itu VLOOKUP. Nah, untuk horizontal ngambilnya itu HLOOKUP. Jadi gitu. Nah, kita coba kasih rumus ya. Kita sama dengan, masih sama HLOOKUP ya. Sekarang kita ngambil di HLOOKUP. Nah, setelah itu kita di sini harga total ya. Dikali harga total, besarnya diskon, nilai tabel gitu. Bentar ya. Nah, HLOOKUP ya. Jadi kita ngambil ini lagi kode barangnya ya. Kita ngambil di kode barang. Soalnya kan di horizontalnya juga ada kode barang ya. Jadi kita ngambil di kode barang. Nah, setelah itu kita titik 2 lagi dan kita ngambil di bagian ininya. Horizontalnya kita drag lagi ya. Nah, terus jangan lupa dikasih F4. Nah, setelah itu kita kasih titik 2 lagi dan kita kasih kodenya itu kan ini tuh di horizontal kedua ya untuk diskon tuh. Nah, kita ngambilnya itu 2 titik koma terus 0, jangan lupa kasih kurung. Terus nah, di sini belum selesai karena kita mau potongan penjualan gitu ya. Kita di sini diskon ya. Diskon ini diskon 10% harga total, besarnya diskon lihat pada tabel. Jadi kan harga totalnya ini, berarti kita kasih kali harga total gitu. Kita coba enter. Nah, berarti hasilnya harganya seperti ini. Kalau ya, jadi hasilnya itu seperti ini. Karena kan si tabel ini kan ngambil yang ini, yang bagian kedua. Otomatis kan 10% itu untuk yang 101. Itu berarti 101 itu kan keyboard ya. Nah, jadi otomatis seperti ini. Yang harddisk kan harddisk 102 berarti potongannya itu di 7,50%. Soalnya di sini kan diskonnya enggak ada tertera gitu ya. Berarti emang udah kita ngambilnya di ini, di drag gitu. Nah, hasilnya seperti ini. Harga di 412.500. Nah, kita coba drag lagi. Nah, berarti tidak ada error ya. Soalnya takutnya ntar pas di drag ada yang error atau false atau true gitu. Nah, untuk pembayaran total ya, untuk pembayaran total kita pembayaran total, harga total dipotong penjualan. Berarti ini mah cuma dikurang ya. Berarti ini mah cuma dikurang. Jadi contohnya itu seperti ini. Bentar ya. Nah, berarti emang iya betul ya. Untuk pembayaran total itu ini harga total dikurang potong penjualan. Harga total kita klik aja ya, harga total ini kolom yang ini dikurang potong penjualan. Kita enter. Nah, seperti ini. Kalau masih ragu, kalian bisa coba hitung di kalkulator ya. Bentar, kita hitung lagi kalkulatornya ya. Kita munculin lagi kalkulatornya. Ini untuk memastikan aja gitu ya. Kita coba ya. 5500 ini ya, gini dikurang 412.500.
maaf, 500. Gini ya. Tuh, bener kan? 5 juta 87 5.087.500. Di sini 5.087.7.500. Berarti emang udah bener ya. Nah, sekarang kita lanjut di bagian bonus khusus. Bagian bonus khusus, kita coba ini lagi. Bonus khusus. Nah, bonus berarti kolomnya yang ini ya. Nih, kita yang bonus dikasih dikasih kolom lagi. Tuh, isi bonus khusus dengan fungsi baca tabel dan ketentuan. Nah, jadi untuk bonus itu sekarang kita belajar rumus if dan lookup di Excel. Bayangkan kita lagi bagi hadiah nih buat pembeli, tapi hadiahnya beda tergantung tanggal belinya gitu. Ya, nah soalnya kan di sini tuh tanggalnya itu kan ada 10 April gitu. Nah, dimana kalau beda tanggal belinya gitu. Nah, kalau beli tanggal 1 sampai 10 hadiahnya beda-beda sesuai barang yang dibeli, tapi kalau beli setelah tanggal 10 semua cuma dapat CD blank. Nah, rumusnya ini dipakai untuk membuat aturan otomatis di Excel supaya kita nggak perlu cek satu persatu gitu. Nah, untuk di if-nya itu kan jika transaksi pembelian dilakukan sebelum tanggal 10 April maka mendapatkan bonus sesuai tabel. Jadi sebelum ya, sebelum tanggal 10. Nah, untuk yang kedua, jika transaksi pembelian dilakukan setelah ya, yang ini sebelum, yang kedua setelah tanggal 10 April 2013 maka mendapatkan CD blank. Jadi gini, misalnya dari 2013 bulan 4 ya, April, terus tanggal 8 hasilnya adalah 8 gitu. Nah, ini adalah logika if. Jadi kalau tanggalnya kurang dari atau sama dengan 10, maka ambil bonus dari tabel. Nah, kalau lebih dari 10, maka hadiahnya langsung CD blank. Ya, jadi CD ini ya. Mana CD ya? Cover cam PCD. Nah, gitu ya. Jadi otomatis udah ada CD blanknya gitu. Jadi kita artinya cari nama barang di selnya, misalnya keyboard di baris pertama baris 40, lalu ambil isi barang kedua baris 41, yaitu bonusnya. Contoh kalau monitor hasilnya speaker aktif gitu ya, speaker aktif ya contohnya. Nah, kita langsung ke rumusnya aja ya. Kita langsung ke rumusnya aja. Ini rumusnya, bentar. Rumusnya kita menggunakan sama dengan kita di sini kasih if ya. If, karena if itu karena di sininya itu ada jika, berarti kalau ada jika berarti rumusnya ada if gitu ya, if ya. Nah, di sini kita kasih day ini untuk hari ya, untuk hari yang ini. Di sini kan ada tanggal 10 April 2013, itu ngambilnya di day. Nah, untuk ngambilnya lagi kita ngambil selnya ya, kita ngambil selnya itu yang ini kan ya, ngambil ini tanggal ya, tanggal 2 April. Ini kan 2 April ya, kita ngambil yang ini soalnya kan day gitu. Nah, untuknya, nah setelah itu kita kasih kurung tutup, terus kita kasih kurang ya, soalnya kan tanggal 2 April gitu ya, jadi kurang dari 10 untuk yang ini ya, tanggal 2 April.
ya, kita kurang dari 10. 10 terus titik koma, kita kasih lookup ya, kita kasih lookup, bentar, lookup, kita kasih tab, terus kita kasih harddisk ya, harddisk ini kita kasih tutup. Nah, setelah itu kita ngambil yang ini, tabel ini ya. Kita ngambil tabel ini, terus kita kunci F4. Nah, kita ngambil di karakter kedua ya. Ini kan lookup ke bawah ya. Ini kan 1 2. Kita dapatnya ini, bonusnya ini yang cover. Berarti ini kita kasih 2,0, terus kita tutup. Nah, di sini kita kasih if lagi, if kita kasih day, kita ngambil lagi tanggal ini, terus kita kasih tutup, terus kita kasih kurang dari ya, yang tadi kan lebih. Nah, ini kurang ya, titik koma cd, kita kasih titik 2 ya, cd, kita kasih cd blank, jadi gini. Nah, setelah itu kita kasih tutup sampai warna hitam ya tutupnya. Nah, soalnya kan ini kan lebih dari 10, berarti kan otomatis kalau lebih dari 10 dapatnya ini ya, dari sini nih. Kalau sebelum itu dapatnya sebelum tanggal 10 bakal dapatnya ini. Nah, kalau setelah tanggal 10 itu bonusnya CD blank aja gitu. Kita enter. Kalau ok, gak apa-apa, kita coba enter lagi. Nah, berarti di sini ada yang salah gitu. Oh, di sini kita kasih 10, maaf ya. Tadi gak gitu. Nah, kita enter. Nah, gitu. Hasilnya jadi tanggal 2 itu April dapatnya VCD gitu. Ya, soalnya kan sebelum tanggal 10 gitu ya. Jadi kan tanggal 2 itu kan belum tanggal 10, berarti dapatnya ini gitu, si harddisk ini. Nah, si harddisk ini dapatnya VCD. Soalnya kan belum tanggal 10 di tanggal 2-nya. Nah, kalau kita coba cek di sini tuh CD blank ya, CD blank. Soalnya ini kan lebih tanggal 10. Tuh. Ini tanggal 11. Berarti kan otomatis dapatnya emang CD blank semua. Soalnya dari tanggal 11 ini kan dari tanggal lebih tanggal 10 kan dapatnya CD blank. Berarti benar ya. Kita lanjut di bagian voucher ya. Kita voucher. Nah, untuk voucher kita cek lagi keterangannya, yaitu petunjuk mengisi voucher dan tipe penjualan. Voucher. Nah, berarti kan ini mah if ya, kita menggunakan if. Soalnya ada jika, berarti kalau ada jika berarti ada if-nya. Jadi kan jika pembeli kurang dari atau sama dengan 500.000 maka dapat voucher 1 lembar. Nah, jika pembeli antara 500.000 ke atas sampai dengan 1 juta maka dapat 2 lembar. Nah, untuk jika pembelian antara 1 juta ke atas sampai dengan 1.500.000 maka dapatnya di 3 lembar. Nah, untuk jika pembeli di atas 1.500.000 maka dapat 4 lembar. Jadi ngambilnya itu kita ngambil di if ya. Ngambilnya kita if ya. Untuk rumus ininya kita menggunakan rumus if ya. Nah, if. Nah, kita ngambilnya di if, terus kita ngambil di bagian pembayaran total ya. Kita ngambil di pembayaran total. Ya, berarti kan di sini kita ngambilnya di total ya, karena emang semuanya kan total ini. Kita ngambil harganya. Berarti kita klik ini. Terus kita kasih di bagian ini lebih dari berapa tadi tuh? Ini ya, lebih dari, soalnya itu bentar, maaf. Ini 500.000 ya, 500.000 lebih dari 500.000, 1 2 3 4 5 sama dengan, kita kasih kutip, 1 lembar. Nah, gini. Nah, setelah itu kita if lagi, soalnya masih banyak. Nah, kita klik lagi di bagian pembayaran total, lebih dari sama dengan 1.3456, koma, maaf, 2 lembar, koma, if lagi. Nah, kita agak percepat di sininya ya.
Nah, di sini kita kasih kurang ya. Kita kasih kurang sama dengan 1 2 3 4. 1 2 3 4, koma 2 4 lembar. Kita coba tutup sampai hitam ya. Lalu enter. Oh, berarti ada yang salah di sininya. Oh, ininya kita nggak pakai titik koma ya, lupa. Nah, otomatis kan gini. Nih, kita coba lagi. Kita cek lagi keterangan soalnya. Nah, jika pembeli di atas 1.500.000 4 lembar, iya kan? Ini kan lebih 1.500.000. Ini lebih 1.500.000 ini, no. Nah, berarti kan udah bener ya. Kita cek aja lagi ke bawah. Nah, berarti udah bener ya. Tuh, satu lembar kan di bawah 500.000, 2 lembar di atas 500.000 dikurang 1 juta, jadi kurang 1 juta, kurang dari 1 juta lebih dari 500.000, berarti udah dapat di 2 lembar. Nah, jadi gini hasilnya. Nah, untuk yang ini, untuk hasil yang ini kita cuma menggunakan rumus sum, terus kita menggunakan sum sama sum if gitu ya. Kita menggunakan total ya. Kita menggunakan total. Nah, di sini kita menggunakan konta ya untuk menghitung konta. Terus kita drag dari sini ke bawah. Totalnya 10 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Betul ya. Nah, untuk ini kita menggunakan, nah untuk konta itu fungsinya itu menghitung jumlah sel yang tidak kosong, isi teks, angka, tanggal, error, dan lain-lain dalam suatu rentang ya. Jadi kita menggunakan konta. Nah, untuk conif itu fungsinya menghitung jumlah sel yang memenuhi satu kriteria tertentu dalam suatu rentang gitu ya. Kita menggunakannya conif ya. Yang ini kita menggunakan conif. Kita menggunakan conif, terus kita drag lagi. Ini kita total penjualan harddisk ya. Berarti kita drag, terus kita kunci ya. Kita kunci, terus jangan lupa di titik 2 kita klik yang di bagian harddisk gini. Nah, gitu ya. Soalnya apa? Soalnya kita kan ngambilnya ini harddisk disuruhnya. Jadi drag dulu, kita ngambil di bagian harddisk. Jadi kita hitung aja. 1 2 3 4. Berarti emang jumlahnya 4. Nah, untuk ini kita masih menggunakan conif. Kita blok lagi, kita kunci lagi, kita ngambilnya di monitor. Enter. Berarti ada 3 untuk monitor. Untuk keyboard kita coba ada berapa ya. Conif. Nah, kita drag, kita kunci keyboard ada. Bentar ya, maaf. Kita drag, kita kunci titik 2 keyboard. Nah, untuk keyboard berarti ada 3. Nah, sekarang kita akan menjumlahkan total ya. Total angka ini kita menggunakan sum ya. Sum. Nah, sum ini fungsinya menjumlahkan semua angka dalam satu atau beberapa rentang sel gitu. Ya, jadi contohnya seperti itu ya. Jadi ini kan keseluruhan ya, total. Berarti udah gini aja. Kita langsung enter. Berarti ada 92. Kalian coba hitung aja ya, apakah udah benar. Nah, kalau udah kita drag ke sini.
Nah, di sininya kita jangan lupa di bagian ini ya. Di bagian ini itu kita kasih apa? Akunting ya. Nah, supaya tahu harganya, kecuali yang ini ya. Yang ini jangan dikasih akunting. Kasih number aja. Soalnya kan ini bukan uang gitu. Nah, untuk ini soalnya kan kalau ini kan beda-beda lagi ya. Bukan kalau sum itu menjumlahkan semua angka gitu ya. Kalau ini kan ini kita akan menjumlahkannya itu cuma satu kriteria gitu. Nah, caranya itu kita menggunakan rumus sum if. Nah, sum if ini fungsinya itu menjumlahkan angka berdasarkan satu kriteria tertentu gitu. Jadi masih sama, hampir sama dengan conif ya. Untuk conif itu untuk bukan angka tapi contoh-contoh teks gitu ya, menjumlahkannya. Nah, kalau angka kita menggunakannya sum if gitu ya. Kita sum if, kita coba drag. Kita masih drag yang ini ya. Bentar. Sum if harddisk ya, untuk harddisk. Bentar, maaf ya. Nah, kita menggunakan sum if ya. Sum if, sum if, sum if, sum if. Nah, setelah itu kita ngambil ini ya, soalnya kan total penjualan harddisk, berarti kita ngambil dulu yang ini. Terus kita kunci. Terus titik koma, kita jangan lupa kasih nama keterangan di sini ya. Harddisk. Harddisk. Ini kan. Itu kita ngambil di bagian ini, soalnya kan ini jumlah barang ya. Kita app lagi, dan ini hasilnya 32, berarti harddisk itu terjualnya di jumlah barangnya ada 32 gitu ya. Oh, maaf ya. Nah, kalau ini kita ganti aja ya. Kalau ini kalau sama kita ganti aja. Kita di sini kasih keterangan monitor. Ini kan monitor, enter. Berarti ada monitor ada 22. Nah, untuk keyboard ada berapa ya? Jadi si tulisan ini berguna untuk mengetahui mana yang akan dibutuhkan gitu ya. Nah, berarti keyboard ada 38 gitu ya. Nah, kalau udah kalian bisa, maaf. Nah, kalau udah ini kita menggunakan. Nah, sekarang kan harga satuan ya. Harga satuan juga masih sama menggunakan sum if, cuma di sininya agak beda. Soalnya kan tadi mah jumlah barang ya. Berarti kita masih tetap ngambil di sini. Kita F4 kunci, terus jangan lupa kita kasih kriteria harddisk. Ini kan harddisk. Kalau udah kita blok yang ini ya, harga satuan. Soalnya kan ini angka, yang ini udah beda lagi, udah beda number ya. Nah, ntar harganya seperti ini. Kalau udah seperti ini, kalian bisa di drag ke sini. Terus ininya kalian bisa ubah aja di sini. Nah, ini ya, kalau masih sama kalian bisa ubah di bagian ininya. Nah, seperti ini. Kalau udah, kita ganti di bagian ininya monitor ya guys. Monitor. Ya, kita ganti dengan keyboard ya. Keyboard.
keyboard. Nah, jadi seperti ini ya. Kita akan mempercepat aja ya. Nah, hasilnya udah seperti ini ya. Kalau udah, kita coba yang ini. Kita kasih blur. Nah, oke, paling segitu dulu untuk pembahasan atau penjelasan tentang lookup, lookup, if, if, sum, sama sum if. Jadi sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di rumus-rumus yang gacor selanjutnya. Saya Ricky Fahmi Alpauji dari Manajemen Informatika Kampus Politeknik LP 3I Tasikmalaya. Izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.